Jadi ketika Om Swastiastu. Halo pemirsa, berjumpa bersama saya Widya dan hari ini saya sudah bersama dengan Aji Dewasena yang merupakan tokoh masyarakat Kabupaten Klungkung dan juga merupakan mantan Wakil Bupati Klungkung tahun jabatan 1998 sampai 2003. Om Swastiastu, Aji. Apa kabar hari ini? sehat. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk bincang-bincang. Tentunya hari ini kita mau sedikit membahas juga tentang pilkada yang akan berlangsung di tanggal 27 November 2024 nih. Tapi sebelumnya aktivitasnya Napi Manten nih, Ji Dewa. Sekarang saya lebih fokus pada sebagai penggiat anti korupsi. Saat ini kami mengomandani yang namanya Komnas PAN, yaitu Komite Nasional Penyelamat Aset Negara. Jadi kami fokus di bergerak di anti korupsi. Bergerak di anti korupsi. Begitu ya, jadi memang membahas juga ataupun fokus terhadap aset-aset negara. Karena aset negara itu juga banyak ya yang termasuk dalam aset negara. Tidak hanya berupa tanah dan benda tidak bergerak lainnya, SDM manusia juga masuk aset negara. Jadi ketika ada SDM kita merasa terjolimi, terintimidasi, ya kita wajib hadir di situ untuk membela kepentingan mereka. Betul, jadi memang sangat dekat sekali juga dengan berbagai aset negara seperti itu ya. Nah kalau ngomongin tentang SDM juga, tentunya kita kan akan menyambut nih pilkada serentak di tanggal 27 November 2024. Tentunya akan sudah ada bahkan pasangan-pasangan calon yang akan melaju dan juga berkompetisi di pesta demokrasi kita di tahun 2024. Nah, kalau untuk menjadi pemimpin yang baik itu seperti apa sih kalau dari pandangan sudut pandang Aji Dewa? Ya, baik, terima kasih. Jadi saya berangkat dari konsep sebagai penggiat anti korupsi, menjadi pemimpin itu untuk dikatakan berprestasi sangatlah mudah. Sangatlah mudah, cukup dengan tidak korupsi. Nah, cukup dengan tidak korupsi. Kalau sudah tidak korupsi, semua program, anggaran yang sudah diplot, dianggarkan untuk pembangunan, kesejahteraan masyarakat kan berjalan seperti sebagaimana biasanya. Yang menjadi masalah ketika anggaran itu dikorupsi di berbagai lini, ini jadi masalah. Sebenarnya jadi pejabat untuk berprestasi gampang saja, cukup tidak korupsi. Jadi pesan saya kepada para calon bupati dan wakil bupati yang akan berkontestasi di pilkada nanti 27 November 2024, jangan korupsi. Nah, kembali ke paslon Pak Made Satrio. Kalau kita tahu kan di Klungkung juga ada 3 paslon. Di Klungkung ada 3 paslon, salah satunya paslon Satria, yaitu Made Satrio dan Cok Surya. Menurut saya paslon ini secara ekonomi sudah selesai. Artinya apa? Dia tidak akan berpikir korupsi, dia tidak akan berpikir utak-atik proyek, dan dia tidak akan berpikir jual beli jabatan, karena secara ekonomi sudah selesai, terutama Made Satrio yang merupakan kakak dari Pak Ketut Leo. Nah, kita tahu Pak Ketut Leo adalah orang yang dermawan dan sudah banyak membantu anak-anak yang berbakat dan berprestasi karena secara finansial mungkin kurang beruntung dan sudah banyak yang dijadikan oleh Pak Ketut Leo jadi orang. Entah sebagai entrepreneurship, entah sebagai ASN, dan lain-lain. Itu ide. Jadi memang yang pertama untuk menjadi pemimpin yang berprestasi itu harus tidak korupsi. Itu sebenarnya caranya mudah dengan tidak korupsi. Dan kalau kita balik lagi ke pasangan calon Made Satrio dan juga Cok Surya, kita juga lihat rekam jejaknya ya, seperti yang tadi juga Bapak atau Aji Dewa sudah sampaikan, sudah banyak membantu masyarakat juga dan sudah selesai dengan dirinya sendiri ya Pak ya. Itu adalah salah satu pemicu juga
kalau misalnya belum selesai sama dirinya, kemungkinan untuk korupsi juga akan semakin tinggi seperti itu, Pak. Sangat tinggi. Kalau dia secara ekonomi belum selesai, Yes. korupsi itu akan berpotensi akan sangat tinggi. Nah, sedangkan Pak Made Satria khususnya yang berpasangan dengan Cok Surya, sebelum dia menjadi calon bupati, dia sudah berbuat jauh hari sebelumnya ke belakang. Termasuk adiknya Pak Ketua Leo, dia sudah berbuat banyak, baik itu pembangunan pura, parahyangan yang lain, bahkan sampai karya Ngentek Lingge. Yang kedua, dia membantu anak-anak yang kurang beruntung dari segi finansial. Betul. Karena berbakat dan berprestasi, dia jadikan orang. Dan sudah banyak itu. Nah, kalau mau disurvei, saya siap mengantarkan siapa-siapa sih yang sudah pernah dibantu Pak Ketua Leo jadi orang, baik itu sebagai entrepreneurship, pengusaha, ASN, bahkan yang lain. Jadi supaya saya bukan dikatakan menjual kecap atau menjual angan-angan gitu loh. Jadi memang itu salah satunya ya alasannya kenapa Made Satria dan juga Cok Surya itu ya tidak akan, kemungkinan untuk korupsinya tidak akan terjadi gitu ya. Dijamin. Saya garansinya. Yes. Karena jadi Jidewa menjamin ketika itu. nanti kalau masyarakat mempercayai, memberikan amanah kepada pasangan Satria ini, saya siap mendedikasikan diri saya untuk membantu Pak Satria dan Cok Surya sebatas kemampuan saya. Baik, bentuk dukungan apa yang akan Haji Dewa berikan untuk pasangan Saya calon ini? mengedukasi kepada masyarakat yang punya hak pilih khususnya di Kelungkung untuk menggunakan hak pilihnya secara cerdas. 5 menit di bilik suara akan sangat menentukan perjalanan Kelungkung dan nasib Anda 5 tahun ke depan. Jika Anda salah memilih pemimpin, Kelungkung akan rusak 5 tahun. Nah, kerusakan Kelungkung 5 tahun oleh pejabat yang tidak amanah untuk mengembalikan itu akan sulit. Akan sangat sulit, bahkan membutuhkan beberapa periode. Karena Kelungkung sudah kehilangan momen. Kelungkung sudah kehilangan trust, kepercayaan. Jadi investor yang ingin masuk ke Kelungkung akan berpikir 7 kali, dikorupsi nggak uang saya nanti setelah saya masuk ke Kelungkung. Jadi untuk membangun trust ini sulit. Oleh karena itu, saya sekali lagi katakan kepada masyarakat Kelungkung yang punya hak pilih, 5 menit di bilik suara, pakailah hati nurani, jangan mau dibayar, karena itu akan sangat berdampak, merusak Kelungkung dan nasib Anda 5 tahun ke depan. 5 menit itu sangat berarti ya, dan sangat kita berarti. Harus gunakan hak pilih kita. Betul. Gitu ya, jangan golput juga. Dan tentunya itu juga akan berpengaruh terhadap Kabupaten Kelungkung 5 tahun ke depan. Kalau kita berhasil memilih pemimpin yang baik, tentunya Kelungkung juga akan bisa semakin baik lagi seperti itu, Panggih. Kalau seandainya nih, misalnya Made Satria dan juga Cok Surya dipercaya untuk memimpin Kelungkung. Nah, bagaimana prediksi dari Dewa terkait dengan kedepannya Kelungkung ini akan seperti apa sih? Kelungkung kan daerah kecil. Tapi kita punya beberapa potensi. Salah satunya potensi yang kita miliki kan usaha penida pariwisata. Betul, itu yang paling ini ya. Paling kita handalkan. Itu telurnya emas Kelungkung kan. Nah, itu yang pertama infrastruktur dasar itu harus wajib itu dibenahi sehingga masyarakat wisatawan merasa nyaman berkunjung ke Kelungkung. Yang kedua, sekarang ada proyek PKB, jadi pusat kesenian Bali. Jadi saya perlu edukasi juga pada masyarakat. PKB ini beda dengan art center. Ya, sekarang orang kan apa yang dipindah, kan sudah ada art center dia Ben Kapas gitu kan? Iya, betul. Beda. Kalau art center itu kan event tahunan untuk penyelenggaraan parade kesenian Bali setiap tahun sekali kan. Kalau PKB ini kan hampir setiap hari ada event. Karena di sini nanti one stop entertain gitu loh. Jadi ada panggung, musik, kesenian, museum dan sebagainya kan, bahkan ada water sport juga di sini. Demikian. Menjadi benar-benar pusat ya, pusat kesenian Bali yang akan kembali kepada zaman dulu. Kelungkung sebagai pusat kebudayaan, pusat perdagangan dulu. Ya, Stungkare di bawah Pak Made Satria dan Cok Surya bisa kembali zaman kejayaan itu. Siap. Jadi kita harapkan bersama ya untuk nanti Kelungkungnya juga pasti akan bisa berjaya kembali kalau bisa
mendapatkan pemimpin yang tepat seperti itu ya Jidewa ya. Betul. Kemudian mungkin ada yang mau disampaikan lagi untuk masyarakat Kelungkung pada khususnya, terutama untuk nanti mendukung bersama kemajuan Kelungkung ke depannya. Ya, sekarang kan kontestasi pilkada, ada 3 paslon, dalam persaingan itu memanas wajar, itu riak-riak demokrasi. Tapi begitu terpilih, siapapun terpilih, kita harus kembali bersatu membangun Kelungkung. Jangan ada bekas luka dendam di antara kita. Siapapun terpilih, kita harus bersatu membangun Kelungkung. Tapi harapan saya dari visi misi Pak Made Satrio dan Cok Surya yang membumi, tidak mengawan-awan, yang artinya gampang dieksekusi, gampang dilaksanakan. Gitu. Jadi dari sana ya Pak ya, harapannya juga biar kita bisa, siapapun nanti yang terpilih, kalau itu pun Made Satya dan Cok Surya, kita tetap bersatu untuk membuat Kelungkung menjadi lebih baik lagi ke depannya. Gitu ya. Terpilih, itulah bupati dan wakil bupati milik rakyat Kelungkung. Betul. Siap. Mungkin ada lagi, mungkin pesan-pesan untuk nanti para paslon supaya nanti pilkada juga bisa berjalan dengan aman dan damai. Ya, saya pesankan sama paslon, seluruh paslon, 3 paslon ini, marilah kita sambut pesta demokrasi pilkada Kelungkung ini dengan riang gembira. Jangan ada black campaign. Kalau negatif campaign masih memungkinkan, silakan. Jangan sampai ada black campaign, masuk ke ranah-ranah pribadi, masuk ke ranah-ranah yang dilarang. Karena inilah pesta demokrasi rakyat Kelungkung secara keseluruhan. Mari kita sebut dengan riang gembira. Namanya pesta, tapi harus riang gembira begitu. Betul. Yes. Terima kasih ya, sama-sama. Jidewa untuk waktunya, untuk sama-sama. sharing hari ini. Terima kasih juga pemirsa sudah menyaksikan dari menit awal sampai dengan menit akhir. Semoga bisa membuat kita untuk mendukung bersama pelaksanaan Pilkada serentak di tanggal 27 November 2024 bisa berjalan dengan aman dan juga damai. Om Santi, Santi, Santi Om.